Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 6 B-1 Pasir, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperjumpakan lagi dalam kegiatan belajar secara daring atau online. Untuk hari ini mata pelajaran IPS di hari Senin, pembelajaran kedua setelah tadi kita belajar dan menyelesaikan penilaian harian matematika 1. Selanjutnya untuk hari ini IPS kita akan membahas kembali tentang karakteristik geografis negara-negara ASEAN. Ya, sudah banyak mempelajari negara-negara kawasan ASEAN dari 10 negara yang ada. Malaysia sudah kita pelajari dengan ibu kotanya Kuala Lumpur. Kemudian Singapura, ibu kotanya juga Singapura. Dan juga Laos kemarin ya sudah kita pelajari. Terus Brunei Darussalam sudah kita pelajari. Filipina sudah kita pelajari. Dan kita hari ini masuk pada materi tentang negara yang lain, ya, yakni negara Vietnam. Mari kita mengulang kembali pembelajaran ini agar kita lebih banyak tahu tentang negara-negara di kawasan ASEAN tersebut. Para siswa, materi yang akan kita share untuk kalian semua. Ini materinya. Nah, ini ya. Hari ini adalah materi tentang negara Vietnam. Nah, Vietnam adalah satu negara di kawasan Asia Tenggara. Bertetangga dengan kita, negara Indonesia, itu satu bagian di kawasan Asia, sesama Asia Tenggara. Ya, kalau kalian biasa nonton di televisi, ada film dan sebagainya, itu biasanya Vietnam, tentara-tentaranya itu orangnya kecil-kecil tapi tentaranya gesit, ya, itu Vietnam. Vietnam itu sama dengan Indonesia, negara yang merdeka, dipimpin oleh seorang presiden. Namun, kepala pemerintahnya adalah seorang perdana menteri. Ya, itu bahasanya tidak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris tidak. Tapi mereka pakai bahasa daerah masing-masing, yakni bahasa Vietnam sendiri. Ya. Sistem pemerintahannya Republik Sosialis. Jadi tidak seperti kita, kalau negara kita adalah sejarah republik penuh. Ya. Kalau ini Republik Sosialis artinya lebih penguasaan pada hitungan kenegaraannya. Ibu kotanya ada di Hanoi, itu sudah terkenal mendunia. Hanoi ya, negara yang maju, pesat dengan wajib militernya tentunya, karena negara kecil itu biasanya militernya kuat-kuat. Ya. Berikutnya, bagaimana karakteristik negara Vietnam ini? Tentu negara Vietnam yang berlambangkan warna merah dengan bintang berwarna kuning, ini melambangkan satu keberanian. Ya. Ini Vietnam. Karakteristik geografinya adalah bahwa Vietnam itu terletak di semenanjung Indochina. Kenampakan alam Vietnam berupa pegunungan seperti Indonesia, tapi tidak langsung semuanya gunung, tidak. Ya, seperti Indonesia. Kalau kita di Kalimantan Timur ini tahunya gunung rambutan, gunung alat, gunung ketibam, nah itu aja tahunya gunung meratus.
Ya, kemudian di wilayah Kalimantan Selatan juga ada Gunung Bamega, ya, itu tahunnya. Tapi kan jauh dari kita, artinya walaupun dikatakan pegunungan, tidak semuanya gunung. Ya. Dan dataran tinggi yang terdapat di bagian barat lautnya. Terdapat tanah tinggi Tonkin Timur dan puncak tertinggi di Vietnam adalah Gunung Phan Xipang. Ini ya, Gunung Phan Xipang. Ini supaya ini jelas, kita harus tahu Gunung Pansipan itu ya. Ini kamu tahu ini ya. Gunung Pansipan. Nah, ini dia. Wilayah daratan pantai memanjang di bagian timur Laut Tiongkok Selatan. Nah, itu. Jadi ada pesisir pantainya. Beda dengan Laos kemarin, pelajaran yang hari Senin yang lalu, itu tidak punya bibir pantai karena dikelilingi oleh negara-negara lain. Terdapat delta Sungai Mekong. Nah, masih ingat kan Sungai Mekong dimulai dari Filipina kemarin itu, mulai dari Thailand ya, Thailand itu Mekong terus melewati negaranya ya. Itu kan daerah air sungainya memang luas dan airnya menyuburkan lahan-lahan pertanian di sekitarnya. Dataran rendah Sungai Merah merupakan wilayah paling subur dan daerah yang paling padat penduduknya berada di bagian utara. Baik, kemudian keadaan sosialnya bagaimana? Keadaan sosial penduduknya itu kita tahu bahwa penduduk Vietnam berasal dari suku Viet. Nah, kemudian ada dari suku Thai, ada juga dari suku Thai, gitu ya. Nih, dan suku Mong. Ada 4 suku yang ada di sini. Ada 4 suku yang ada di Thailand. Mayoritas penduduknya, nah ini beragama Buddha, ya, agama Buddha dan juga beragama Katolik. Itu negara apa tadi? Vietnam. Bagus. Bagaimana dengan keadaan ekonominya? Nah, keadaan ekonomi negara Vietnam, ya, kita tahu negara Vietnam ekonominya, nah, sebentar. Keadaan ekonomi negara Vietnam. Nih. Negara Vietnam itu umumnya bekerja di bidang pertanian. Nah, ini ya. Sebagai petani. Daerah pertanian berada di delta Sungai Merah. Nah, ini. Serta di daerah Sungai, di daerah Sungai Mekong. Nah, ini. Mekong. Dan di sepanjang dataran pantai itu banyak mereka memanfaatkan untuk petani garam dan sebagainya. Jadi ada tempat-tempat yang subur di sana, ini Sungai Merah, Sungai Mekong, dan sepanjang dataran pantai. Jadi mereka sebagai petani tidak hanya sebagai petani di ladang-ladang biasa, mereka dengan daerah yang sempit memanfaatkan betul-betul. Jadi petaninya itu dengan berbagai tanaman-tanaman pertanian yang luar biasa. Sehingga mereka dengan kegigihannya, karena memang bekerja di pertanian, dengan alat-alat yang canggih, mereka betul-betul mengelola lahan pertanian itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kita di Indonesia ini orang setengah-setengah, kadang jadi petani tapi mau juga jadi pegawai, sudah bekerja di pabrik masih kerja juga sebagai petani, jadi setengah-setengah jadinya. Tapi kalau di sana tidak, khusus kalau menjadi petani yang berhasil, yang sukses, itulah makanya negaranya itu nih hasil pertaniannya, berasnya luar biasa. Kalau kita kan harus ngimpor dari sana, jadinya kekurangan negara kita, tahunya kita ini banyak mengkonsumsi saja, tapi tidak bisa memproduksi. Kalau di sana, negara Vietnam ini memproduksi, hasilnya bisa diekspor dari negaranya. Ya, kita Indonesia banyak mengimpor. Ya, kopi, ya, tidak hanya di Indonesia aja ada kopi, di sana ada juga karet atau bahasa Banjar itu getah, ya, getah. Itu di sana banyak juga. Kemudian juga selain itu teh, perkebunan teh kita ada
hampir nggak ada perkebunan teh ini. Adanya hanya di Jawa Barat saja ya. Kemudian tembakau untuk perusahaan rokok. Ini yang ada di sana. Selain itu ada juga bidang pertambangan. Ya, bidang pertambangan. Nah, bidang pertambangan di Vietnam itu menghasilkan banyak hal, bukan hanya di kita saja, tapi banyak juga di sana. Emas, mereka punya pertambangan emas. Itu emas harganya mahal. Ya, kita tahunya membeli saja. Iya kalau ada uang, kalau tidak. Nah, itu. Berikutnya ada juga biji besi. Ini biji besi itu untuk bahan produk besi supaya bisa menjadi besi yang kuat, besi baja dan sebagainya. Itu ada biji besinya. Berikutnya ada timah. Nah, ini bahan yang campuran ke besi supaya lebih kuat lagi. Begitu juga ada fosfat. Ini fosfat ini untuk perusahaan bahan baku semen ya, batu fosfat itu. Di daerah Bapak di kampung sana ada juga batu fosfat ini. Jadi sebagai campuran bebatuan yang dicampur untuk bahan pembuatan semen untuk bangunan itu ya. Ya. Inilah kenampakan wilayah Vietnam sebagai negara tetangga kita. Dengan kita mengetahui, maka akan semakin bertambah pengetahuan kita itu dengan banyak-banyak mempelajari lagi, banyak membaca lagi. Jadi untuk menambah pengetahuan itu, silakan kalian buka-buka di internet, klik saja negara Vietnam, nah, itu muncul negara-negaranya. Jadi sekarang jangan kalian hanya taunya game saja, cari pengetahuan-pengetahuan yang bisa membantu kalian dalam pengetahuan, ya, dalam kecerdasan. Sehingga pertemuan kita yang hanya sesaat, sebentar saja, ditambah dengan kita mendownload atau mencari di internet tentang negara-negara yang kita pelajari ini, insya Allah pengetahuan kalian akan bertambah. Demikian, terima kasih. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas-tugas yang diminta sebagai kewajiban kalian dalam pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.